Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak sekalian, karena sepertinya ibu-ibunya tidak ada nih. Bapak-bapak sekalian, pripun kabar ya Pak? Alhamdulillah nggih sehat nggih. Sehat jasmani lan rohani nggih. Ya alhamdulillah. Kami doakan semoga senantiasa Bapak-bapak sekalian diberikan curahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang agar masih bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan nikmat berupa nikmat sempat, nikmat sehat, bahkan nikmat yang paling besar yakni nikmat iman dan Islam dari dalam diri kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita sebagai orang yang beriman, tentulah kita tidak akan mau untuk mendatangi masjid ini. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita diuji dengan rasa sakit, tentulah kita tidak mampu untuk mendatangi masjid ini walaupun dekat. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bertemu di sini. Bertemu di masjid yang penuh dengan barokah ini, baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah dalam masjid. Yang mana niatnya itu adalah untuk bertolakul ilmi, menuntut ilmu, yang mana kata Rasulullah riyadun min riyadil jannah, raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Maka Bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, mari kita evaluasi diri dengan bersyukur. Kita evaluasi diri dengan mengingat setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik di waktu kita dulu masih muda ataupun di masa sekarang. Dikarenakan nikmat itu terus senantiasa berkelanjutan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Namun kita sebagai hamba tidak bisa untuk menghitung setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun Allah berikan solusi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu. Dan jikalau kita kufur, maka sebaliknya kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka naudzubillah min dzalik. Mari kita bersyukur Bapak sekalian, para jamaah sekalian. Mari kita bersyukur semoga Allah senantiasa menetapkan diri kita di dalam keimanan ini dan senantiasa mengistiqomahkan kita sampai maut memisahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang paling terbaik, akhlaknya, budi pekertinya, cara ibadahnya, cara bersosialnya, manusia terbaik. Maka kita harus senantiasa merasa
bahwa kita ini adalah umat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah manusia terbaik, maka kita sebagai umatnya harus mengoptimalkan diri untuk menjadi manusia yang paling baik pula. Jikalau pemimpin kita Rasulullah Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita banyak sekali sunnah-sunnahnya, baik dari perkataan beliau, perbuatan beliau, penetapan beliau, yang mana kalau kita kerjakan satu-satu itu nggak akan pernah bisa. Namun kita sebagai umatnya menginginkan kelak ingin bersanding dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka bukan hanya salawat, Bapak-Bapak sekalian, bukan hanya salawat, namun bagaimana kita bisa mengamalkan setiap sunnah-sunnah yang beliau ajarkan untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kami ngapunten, ini wajahnya terlihat asing ya Pak, tidak pernah di sini, tiba-tiba berada di depan sini bersama teman-teman sedaya. Sebelumnya kami mau perkenalkan diri. Kami tadi diminta untuk menggantikan, sepertinya Ustaz Mufazzal gitu, disuruh untuk menggantikan oleh Bapak Selamat Kuat untuk menggantikan beliau. Nama saya Muhammad Zulfikar Fadil, boleh dipanggil Mas Zul. Bapak Pak Dawud, Pak sudah pernah kenal. Asal saya dari Surabaya. Sekarang kuliah di mata An-Nur semester 3. Kami minta doa dari Bapak sekalian, semoga kami bisa lulus dengan sukses dan kami bisa mendapatkan apa yang kami kejar, yakni menjadi orang yang bisa bermanfaat dengan manusia yang lainnya. Para jemaah sekalian, terhitung kurang lebih 1, 2, 3, 4 hari lagi nih Pak, kita akan menjumpai 3 hari. Hari Selasa nih, hari Selasa kita udah tarawih. Kita sudah mendapati bulan Ramadan. Kita sudah mendapati bulan yang Rasulullah SAW katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jadi bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan yang mana Allah buka lebar-lebar pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka Allah tutup, bahkan syaitan pun terbelenggu. Kata Rasulullah, idza jaa syahrul ramadhana futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau datang bulan Ramadan itu, pintu-pintu surga akan terbuka, sedangkan pintu-pintu neraka akan tertutup, bahkan syaitan pun akan terbelenggu di dalamnya. Para jamaah sekalian, perlu kita pahami bahwasanya hadis ini adalah bentuk daripada keutamaan bulan Ramadan. Namun tidak sedikit di antara manusia yang di bulan Ramadan itu masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meremehkan hadis ini, mentang-mentang merasakan bahwasanya bulan Ramadan ini nanti Allah akan buka pintu jannah dan Allah akan tutup pintu neraka. Namun justru mereka yang meremehkan ini malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya setan dibelenggu, katanya neraka ditutup, kok masih ada bermaksiat? Kok masih ada orang yang bermaksiat? Maka itu yang salah bukan hadisnya. Yang salah bukan perkataan Rasulullah-nya, namun yang salah adalah bagaimana kita sudah terbiasa untuk melakukan kemaksiatan itu dan belum bisa meninggalkannya bahkan sampai di bulan Ramadan. Maka kami pesankan Bapak sekalian, para jamaah sekalian, mari kita evaluasi diri, muhasabah, agar apa? Kelak di bulan Ramadan itu kita bisa maksimal, bisa optimal, semaksimal mungkin. Karena kita nggak tahu Bapak sekalian, apakah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, atau justru Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kalinya.
adalah Ramadan yang terakhir kalinya kita merasakannya. Maka dari itu, jadikanlah setiap bulan Ramadan itu adalah seolah-olah Ramadan yang terakhir kali yang kita rasakan, yang saya rasakan. Maka saya harus benar-benar optimal di bulan ini agar bisa mendapatkan pahala yang banyak yang melimpah, ampunannya dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, berbicara tentang puasa, tentulah ada yang namanya niat. Ada yang namanya niat berpuasa. Di sini kami akan sedikit membahas Pak tentang bagaimana sih ketentuan kita itu dalam berniat ketika ingin melakukan puasa Ramadan. Bagaimana sih niat itu? Sepenting apa sih niat itu? Apakah kita kalau nggak niat itu bakal batal puasanya? Ataukah justru tidak batal? Maka kita akan sedikit membahasnya. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan panjenengan sedaya maupun saya pribadi dan bisa diamalkan kelak di bulan Ramadan. Para jamaah sekalian, sebelum saya masuk pembahasan perlu diketahui bahwasannya dalam masalah fikih, karena niat itu adalah masalah fikih, itu seringkali ada ikhtilaf, seringkali ada perbedaan pendapat. Likulli ra'sun ra'yun. Setiap kepala itu punya pendapatnya masing-masing. Jadi nggak bisa si A dan si B disamakan pemikirannya, pasti berbeda. Para ulama dalam memandang nas-nas syar'i, Quran Sunnah, itu menggunakan kriteria masing-masing, menggunakan daya fikirnya masing-masing. Maka kita dapat di banyak sekali ikhtilaf, banyak sekali perbedaan dalam masalah fikih. Para jamaah sekalian, namun justru ikhtilafu ummati rahmatun, pertentangan, perbedaan pendapat umatku itu adalah sebuah rahmat. Ada sebuah perkataan seperti itu. Kami bisa mengambil faedahnya bahwasanya kenapa kok para ulama itu seringkali berbeda pendapat dalam memahami nas syar'i, agar kita sebagai orang awam ini bisa memilih mana sih yang pas buat saya, mana sih yang pas buat kondisi kehidupan saya. Oh, pendapatnya imam ini ternyata kurang pas kalau kita amalkan. Kita pakai pendapat yang sesuai dengan kondisi kita waktu itu. Tetapi Bapak-Bapak sekalian, perlu diperhatikan bahwasanya tidak boleh tatabbu khos. Tidak boleh kita itu mencari yang ringan-ringan saja. Dalam masalah fikih ibadah, niat adalah fikih ibadah. Bagaimana kita beribadah? Dalam masalah fikih ibadah kita harus mencari pendapat yang benar-benar itu bisa mengoptimalkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu, pokoknya kita nyari yang ringan-ringan saja. Oh, kita tak pakai pendapat yang ini aja supaya karena pendapat ini itu ringan saya lakukan. Padahal dia mampu untuk mengerjakan pendapat yang selain itu. Maka kita harus mencari pendapat yang paling ihtiyat, yang berhati-hati, yang bisa mengoptimalkan diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Pak, kita mau bahas niat. Apa sih niat itu? Niat itu adalah sesuatu hal yang berada dalam hati. Al-azmu ala fi'li syai' wa 'alaiha qalbu. Letaknya niat itu bukan di mulut, bukan di mata, bukan di tangan, namun letak niat itu ada di dalam hati. Ada di dalam hati. Namun Imam Syafi'i rahimahullah beliau berkata, yakunul lafdhu bil lisani aunan ala ma fi qalbi wa li'annahu ab'adu 'anil waswasi. Pak, kalau kita sering dapati teman-teman kita di Nahdien, itu kok kenapa kok sih sering kalau mau sholat usolli sholat ad-duhri arba'at raka'atin fardhu lillahi ta'ala. Itu kenapa? Karena mereka mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasannya niat itu harus dilafadzkan. Niat itu harus diucapkan sebagai aunan fil qalbi, sebagai bentuk representasi dari hati itu sendiri. Kan kita nggak tahu nih Pak, hati itu seperti apa. Nah, untuk mengikat kuat hati itu biar matang-matang berniatkan ibadah, maka kata Imam Syafi'i, yustahabbu
Disunahkan untuk melafadzkannya, untuk melafadzkannya. Usolli salatul subhi rakaataini fardhon lillahi ta'ala, agar hati kita ini tenang, agar hati kita ini merasakan ketentraman ketika melaksanakan ibadah tersebut. Ini kembali ke puasa Ramadan. Para jemaah sekalian, dalam berpuasa minimal ada 4 hal dalam niat yang harus kita perhatikan dengan baik, yang harus kita perhatikan dengan seksama. Yang pertama adalah ini niat puasa Ramadan ya Pak. Saya garis bawahi, ini adalah bagaimana kita berketentuan dalam berniat di bulan Ramadan. Berniat ketika ingin menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tabiitun niyah iqa'uha lailan. Meniatkan ingin kita berpuasa itu di malam hari. Di malam hari sebelum kita melakukan puasa di siang hari. Jadi Bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin puasa Ramadan, itu kita harus meniatkan ingin berpuasa itu semenjak setelah Isya, setelah salat tarawih. Itu sudah harus kita niatkan. Sampai batas waktunya adalah sebelum qoblatulu'il fajri, sebelum terbitnya matahari, sebelum terbitnya fajar, bukan matahari, sebelum subuh. Kita harus punya niat ingin melakukan puasa itu. Karena apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yubayyin siyam qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Kalau ada orang kok belum meniatkan puasa Ramadan di malam harinya, fala siyama lahu, maka baginya itu tidak ada puasa. Maka puasanya dianggap batal. Ini menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu maksudnya Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah. Dalam kita berpendapat ada 4 mazhab Bapak-bapak sekalian. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ada 4 mazhab. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali itu berpendapat itu wajib kita berniatkan diri di malam hari untuk berpuasa keesokan harinya. Namun ada pendapat yang berbeda. Menurut Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah itu mereka berpendapat bahwasanya tidak wajib. Tidak wajib bagi seseorang itu yang ingin puasa Ramadan itu meniatkan diri di malam harinya. Tidak wajib. Wajazal Hanafiyatu niyah minal laili aw waqti tulu'il fajri aw ba'da tulu'ihi ma lam yakun shaumu dainan. Nah, ini Hanafiyah membolehkan. Mazhab Hanafiyah membolehkan kita itu meniatkan berpuasa di bulan Ramadan sebelum fajar, ketika fajar atau setelah fajar. Bebas nih, boleh. Tapi dengan catatan malam yang siam dainan. Bukan puasa yang itu puasa hutang. Maksudnya puasa hutang itu adalah puasa yang kalau kita mungkin punya puasa kodok puasa, punya tanggungan puasa, misalkan kita pernah membatalkan puasa di bulan Ramadan, itu utang itu utang yang harus dibayar dengan puasa. Itu kita nggak boleh dalam mazhab Hanafiyah itu meniatkan ketika ingin mengganti hutang puasa itu setelah fajar, harus sebelum fajar. Yang pertama ini, tabiitun niyah iqa'uha fil lail. Kita meniatkan diri kita di malam hari sebelum berpuasa di siang harinya. Ini menurut jumhur ulama bahwasanya kita wajib untuk meniatkannya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwasanya dalam berniat ketika berpuasa adalah ta'yinun niyah fil fardhi. Kita harus memperjelas niat apa sih, kita ingin puasa apa sih, kita harus perjelas. Misalkan bi ayata idza annahu yasum ghadan min Ramadan aw min qadhihi aw min kafaratihi aw nadrihi. Hendaklah seseorang itu berkeyakinan meniatkan dari dalam dirinya besok mau puasa apa? Mau puasa Ramadan atau mau puasa nazar atau mau puasa qadha, puasa ganti puasa atau puasa kafarah. Itu harus dijelaskan dalam niat. Oh,
aku ini besok mau puasa Ramadan. Kenapa? Ini adalah menurut jumhur ulama bahwasanya mereka berpendapat ibadah puasa itu data waktin, ibadah yang punya waktu khusus, waktu khusus yang mengikat puasa itu. Jadi kalau kita ingin meniatkan puasa di bulan Ramadan, maka kita harus niatkan itu adalah puasa Ramadan. Gak boleh kita kok niatkan puasa ini besok hari Senin, misalkan gitu Pak. Besok hari Senin, aku tak niat puasa Senin. Gak boleh. Kita harus meniatkan diri, tak inunia fil fardi, harus meniatkan diri bahwasanya kita itu akan puasa besok mau puasa Ramadan, bukan puasa selain puasa Ramadan. Ini menurut jumhur ulama. Menurut Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasanya tidak disyariatkannya kita itu memperjelas niat. Jadi nggak usah kok kita wah besok aku mau puasa Ramadan, nggak usah. Cukup kita ingin niatkan, wah aku besok mau puasa, sudah cukup. Karena mereka berpendapat ibadah puasa itu adalah al-mu'allaq bi zamanin muayyanin, sudah terikat dengan waktu khusus. Kan ini bulan Ramadan, namanya bulan Ramadan. Kan sudah terikat waktu bulan Ramadan itu waktunya berpuasa. Nggak perlu menurut Hanafi itu kita memperjelas niat lagi. Sudah kita berada di bulan Ramadan, ya sudah, kalau kita berpuasa itu berarti puasa Ramadan, bukan puasa selain Ramadan. Nah ini ta'inun niyah fil fardhi, memperjelas niat ketika ingin berpuasa. Jumhur ulama berpendapat kita harus senantiasa memperjelas niat itu. Wah besok aku mau puasa Ramadan, bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa Daud, bukan puasa Ayamul Bid, bukan puasa ingin mengganti puasa yang sebelumnya, atau puasa kafarah, atau puasa nadar. Kita harus meniatkan diri dalam diri kita, niat tadi itu memperjelas niat itu. Benar-benar kita ingin puasa Ramadan, bukan puasa selain Ramadan. Ini kan menurut jumhur ulama. Kita bisa pendapat yang ketiga yang harus kita perhatikan, bahwasanya al-jazmu bin niyah. Al-jazmu bin niyah. Kita harus bertekad ketika ingin berniat itu. Kita harus benar-benar punya tekad yang kuat dalam meniatkan sesuatu, dalam meniatkan ingin berpuasa. Maka menurut jumhur ulama bahwasanya kalau kita puasa syak itu gini Pak, 29 Sya'ban, 30 Sya'ban, besok mau Ramadan, itu masih belum jelas, hilal belum nampak, itu belum jelas ini besok mau puasa Ramadan atau masih puasa Sya'ban, masih di bulan Sya'ban. Maka kalau dia menyatakan seperti ini, fa'ana shaimun fardhon wa illa fa huwa nafilan. Kalau besok itu puasa Ramadan, ya sudah, aku tak puasa Ramadan, puasa wajib. Tapi kalau besok adalah masih bulan Sya'ban, aku tak puasa nafal, puasa sunnah. Gak boleh. Menurut jumhur ulama itu niatnya batal. Kalau sekiranya itu adalah bulan Ramadan, sekiranya 30 Sya'ban. Kalau kok besok ini adalah bulan Ramadan, sedangkan ia masih masih ragu-ragu, oh besok ini bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Nah, itu puasanya tidak dianggap sah. Itu puasanya batal. Jadi kita harus benar-benar tahu ini besok ini Ramadan. Berarti aku harus niatkan diri untuk meniatkan bulan Ramadan. Begitu pula gini Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita meniatkan insya Allah aku besok mau puasa. Insya Allah aku besok mau puasa. Kalau kita niatkan itu, niatan kita hanya sekedar ingin insya Allah besok aku puasa, tanpa ingin mengharapkan besok emang benar-benar pengen puasa, gini ku dianggap fasad, rusak juga. Namun kalau kita insya Allah besok aku mau puasa, dengan hati yang benar-benar kuat, oh besok ini aku mau puasa. Nah, beda nggih Pak? Itu masih terhitung sebagai puasa. Niatnya dianggap dan tidak rusak menurut para ulama. Maka yang ketiga tadi al-jazmu alamiyah. Kita harus memperkuat niat itu dengan tekad yang kuat. Tidak boleh sekedar niat-niat saja. Maka kalau saya punya ada hadis arba'in disebutkan di sana faman hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu falam ya'malha. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu
hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'imi'ati dhifin ila at'afin katsiratin. Faman hamma, barang siapa yang benar-benar niat, keinginan yang kuat, bihasanatin, ingin melakukan kebaikan, falam ya'malha, qadarullah, dia tidak mampu untuk melaksanakannya, kata bahwa indahu hasanatan kamilatan, Allah tetap tulis pahala itu sempurna satu kebaikan. Wa in hamma biha, jikalau kita benar-benar kuat niat ingin melaksanakan bihasanatin, amal kebaikan, fa'amilaha, dan kita qadarullah mampu untuk melaksanakannya, kata bahwa indahu asyra hasanatin, 10 kebaikan, ila at'afin ila sab'ati alfin, sampai dilipat gandakan 700 kali lipat, ila at'afin kali katsiratin, sampai berkelipat-lipat yang banyak. Jadi gitu Pak, kalau kita benar-benar niat dengan sungguh-sungguh, ternyata besoknya itu ternyata kita nggak bisa melaksanakannya, tetap Allah Subhanahu wa taala tuliskan hasanatan kamilatan. Namun kalau kita benar-benar nih ingin melaksanakannya dan qadarullah mampu, Allah ganjar dengan pahala yang sangat besar yang tidak mampu kita hitung berapa jumlahnya. Yang keempat, yang terakhir adalah kita harus taat di dunia, kita ta'addudul ayyam. Pak, kita itu kalau niat puasa Ramadan harus 1 hari 1 hari. Ini maksudnya. Hari Selasa besok kita mau sholat tarawih. Hari Rabu kita sudah berpuasa 1 Ramadan. Nah, di setiap hari di bulan Ramadan kita harus berniat dengan niat yang baru. Hari pertama niat, hari kedua niat lagi, hari ketiga niat lagi, dan seterusnya sampai 30 hari full kita berpuasa. Setiap hari kita ingin berpuasa, kita harus meniatkan ini puasa untuk hari ini. Besoknya niat lagi untuk hari yang esoknya. Ngapain Pak? Niku harus dijelas, harus ada niat terus di setiap harinya. Karena apa? Alasannya gini. Karena setiap hari itu berbeda dengan hari yang lainnya. Satu hari itu berbeda dengan hari yang lainnya. Maka ibadah yang dilakukan dalam satu hari itu tentu berbeda dengan ibadah yang kita kerjakan di esok hari. Maka harus ada niat terus. Setiap hari harus memperbarui niat. Setiap hari harus memperbarui niat. Di antara faedahnya adalah bahwasanya kita dituntut untuk senantiasa memperbarui niat itu adalah biar ikhlas, takhlisul qalbi. Benar kita itu senantiasa niat, pokoknya harus memperbarui niat itu, bisa-bisa hati kita menjadi bersih. Dengan harapan kita itu berpuasa itu dengan niat yang ikhlas, hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian. Namun ada pendapat lain, pendapat Malikiyah. Niki ulama Malikiyah, pendapat Malikiyah berpendapat cukup hanya sekali saja. Cukup hanya sekali saja kita itu berniatkan puasa Ramadan sudah mewakili 30 hari ke depannya. Kita berpuasa, kita niatkan di awal Ramadan yang pertama, Ramadan tanggal 1, niat puasa Ramadan satu kali aja, cukup untuk 30 hari ke depan. Namun pendapat ini sangat rawan. Misalnya gini Bapak sekalian, kan kita sudah niat kita sudah niat puasa untuk 1 bulan. Kita ingin pakai pendapatnya Malikiyah. Kita ingin nggak apa, adalah yang wajar. Kita ingin melakukan niat 1 kali aja. Namun qadarullah, kok di tengah-tengah puasa kita sakit. Otomatis kalau kita sakit itu kita harus berbuka, minum obat, Pak. Makan, minum. Atau di tengah-tengah puasa tanggal 15 Ramadan kita dipanggil misalkan untuk berkunjung di Surabaya, atau berkunjung di Gunung Kidul, atau berkunjung di tempat-tempat yang jauh. Kita harus bermusafir, kita harus melakukan perjalanan. Dalam perjalanan seorang yang berpuasa itu tidak diwajibkan berpuasa. Kita boleh untuk iftar, kita boleh untuk membatalkan puasa. Nah, kalau kita pakai pendapatnya Malikiyah, kita benar-benar kita niatkan sekali saja nih Pak. Sekali saja kita niatkan di awal Ramadan 30 hari ke depannya. Rawannya kalau kita di pertengahan Ramadan kita
sakit atau safar, itu batal niat tersebut. Niat yang tadi di awal tadi menjadi batal dan harus kembali lagi. Kita harus setiap hari itu kita harus setiap hari bulan Ramadan itu untuk niat per hari-perharinya. Satu hari niat, besoknya lagi niat lagi. Besoknya lagi niat lagi. Nah gitu. Maka Bapak-bapak sekalian, 4 hal tadi itu harus kita perhatikan, ya. Yang pertama kita harus meniatkan puasa Ramadan di malam hari, ya. Di malam hari kita harus sudah berniat, besok saya mau berpuasa di bulan Ramadan. Di malam harinya, setelah sholat tarawih, sudah kita niatkan. Yang kedua, kita harus ta'yinun niyah fil fardhi. Kita memperjelas, besok ini aku mau puasa Ramadan nih, nggak puasa sunnah. Aku mau puasa wajib nih, bukan puasa sunnah. Diperjelas. Yang ketiga, al-azmu ala niyah. Benar-benar bertekad, aku besok mau berpuasa Ramadan. Tidak boleh ragu. Nggak boleh ragu. Kalau kita mengatakan insya Allah besok aku berpuasa dengan harapan ingin mencari berkah dari kata insya Allah tadi, semoga Allah mengizinkan, maka kalau kita benar-benar bisa mengamalkannya, itu adalah puasa yang sah menurut syariat. Yang keempat yang terhadap dia adalah ta'addudun niyah. Kita harus senantiasa memperbarui niat di setiap harinya. Memperbarui niat di setiap harinya. Kalaupun kita mengambil pendapatnya Malikiyah, silakan, tidak apa-apa. Namun dengan konsekuensi tadi, kalau qadarullah di pertengahan Ramadan kita mengalami sakit atau safar, maka kita harus setelah kita membatalkan puasa di hari itu, kita harus niat satu hari, satu niat. Besoknya lagi niat lagi, kembali ke mazhab yang awal, ke jumhur yang awal. Nah, ini Bapak sekalian, para jamaah sekalian, 4 hal tadi kita harus memperhatikannya dalam menjalani bulan Ramadan. Bapak sekalian, para jamaah sekalian, kami tambahkan bahwasanya esensi dari bulan Ramadan, hakikat, guna, fungsi Allah syariatkan bulan Ramadan dengan berpuasa, dengan banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Syahrul Maghfirah, Syahrul Quran, Syahrul di mana Allah akan lipat gandakan amal-amal kita dengan pahala-pahala yang banyak. Maka hakikatnya adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa itu oleh umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hambanya yang muttaqin, yang bertakwa. Menjadi hamba yang muttaqin itu, Bapak-bapak sekalian, bukan hanya sekedar di bulan Ramadan saja. Mentang-mentang di bulan Ramadan kita harus memperbanyak amal tilawah. Pokoknya harus 5 hari harus khatam sekali, misalkan gitu. 10 hari harus khatam sekali. Atau di bulan Ramadan kita harus khatam 2 atau 3 kali atau bahkan sekali. Namun setelah bulan Ramadan justru bahasanya ngapain nggih Pak? Melitri. Kita malah down semangat kita. Udah nggak di bulan Ramadan, baca Qurannya saya nanya sendiri. Baca Quran hanya sekedar ingin baca seayat 2 ayat. Padahal dulu di bulan Ramadan ia bisa khatam sekali dalam sebulan. Namun di luar bulan Ramadan dalam sebulan saja dia belum tentu bisa menyelesaikan 1 juz. Maka esensi fungsi Allah jadikan puasa di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa. Kalau kita bisa khatam sekali di bulan Ramadan dalam sebulan, oke, kita bisa khatam di selain bulan Ramadan dalam satu bulan. Dalam bulan Ramadan 30 hari saya bisa sedekah minimal 100.000 dalam sebulan. Mungkin saya di bulan yang lainnya kalau nggak bisa 100 ya mungkin mendekatinya, tetap berinfak. Di bulan Ramadan saya rajin sekali salat qiyamul lail, bangun tengah malam jam 3 salat di bulan Ramadan. Nanti aku di luar bulan Ramadan harus masih bisa untuk menjalankannya.
masih bisa untuk bangun qiyamul lail, untuk melakukan salat qiyamul lail, salat tahajud, maka lalakum tatakun, agar kita bisa menjadi hambanya yang bertakwa, bukan hanya di bulan Ramadan saja, melainkan di bulan-bulan selain Ramadan. Kita harus senantiasa menjadi hamba yang muttaqin, agar kita sewaktu-waktu Allah panggil dalam keadaan siap, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang siap untuk menghadapi apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Nih, maka Bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian, mari kita sebagai lelaki nih Pak, punya tanggung jawab keluarga, punya tanggung jawab apa yang kita tanggung jawabi. Kalau saya mungkin masih belum, misal saya belum nikah. Panjenengan sedaya sudah punya istri dan anak-anak sekalian, punya anak-anak juga. Mari kita ajak keluarga kita agar bisa memaksimalkan diri di bulan Ramadan. Entah itu nanti meramaikan masjid dengan iftar, berbuka puasa bersama, atau sekedar ingin mengajak keluarga kita untuk salat berjamaah bareng, atau ingin mengajak keluarga kita untuk salat tarawih bareng di satu masjid. Masya Allah, alangkah indahnya Allah jadikan syarat di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, agar kita bisa menjadi hamba yang muttaqin, kita bisa mengajak keluarga kita juga sama-sama untuk bisa merasakan indahnya bulan Ramadan. Karena gini ya Bapak sekalian, kita itu adalah penanggung jawab ya Pak. Kita adalah penanggung jawab yang punya tanggung jawab dalam mengurusi anak dan istri kita. Maka kita harus menjaganya dari api neraka. Kita harus menjaganya dari api neraka dan mengajak mereka untuk ke surga. Dan mengajak mereka untuk ke surga. Panjenengan punya otoritas, punya kewenangan untuk bisa mengajak mereka. Maka kita harus mengajak mereka. Kita harus merasa kita itu akan Allah tanggung jawab, minta tanggung jawab oleh anak kita, oleh istri kita. Maka dengan hal itu, kalau kita merasakan hal itu, mari kita ajak keluarga kita untuk bisa meramaikan masjid di bulan Ramadan, untuk sekedar ingin melakukan yang mulai di bulan Ramadan, agar kita bisa merasakan nikmatnya kelak di surga, berkumpul bersama keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Niki sampun sampun juga. Sampun nggih. Kita cukupkan ya Pak, Bapak-bapak sekalian. Kita cukupkan dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kami jadi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.